Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, siapa yang tidak pernah merasakan patah hati? Tadi malam saya tanya Mario, Ketua OMK, pernah berapa kali pacaran? Dia sebut beberapa kali. Dari pacaran-pacaran yang dilalui, pernah sakit hati? Tidak. Lalu saya bilang, berarti kau mati rasa. Masa sudah pacaran, putus dengan pacar, lalu tidak rasa apa-apa, itu mati rasa itu. Tapi saya rasa dia bohongin saya, karena hatinya pasti hancur juga kalau putus nyambung kan. Kenapa kita bisa patah hati? Dan bagaimana sakitnya kalau kita patah hati? Bapak Ibu, jangankan hati itu patah, ternoda dan terluka sedikit sudah sangat menyakitkan, apalagi patah. Kalau orang hati sakit, kan itu namanya lefar kan, ya bisa diobati mungkin dengan minum obat gitu. Tapi kalau sakit hati, minum obat jenis apapun dengan dokter spesialis apapun, susah untuk sembuh. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa menyembuhkan sakit hati? Jawabannya di referen Mazmur tadi, Tuhan. Ada banyak penyebab orang sakit hati atau patah hati. Seringkali kita berpikir dan merasa bahwa karena jatuh cinta lalu
cinta bertepuk sebelah tangan atau diputus cintanya, itu yang membuat kita patah hati. Tapi sebenarnya hati kita itu rusak karena banyak kegelisahan yang kita bangun di dalam perasaan. Siapa yang tidak pernah gelisah? Coba angkat tangan. Ada yang tidak pernah gelisah? Kecuali anak-anak kecil-kecil, pasti mereka belum merasakan itu. Tapi kalau sudah dewasa pasti tahu rasanya gelisah. Gelisah itu sebuah perasaan yang paling susah untuk dihadapi dan dicarikan solusi. Karena ini sebuah kenyataan perasaan yang membingungkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya bayangan kita ngelantur begitu bahaya, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi pun kita pikirkan, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan kepikiran. Orang gelisah pasti karena kepikiran. Tapi kalau orang berpikir pasti tidak menggelisahkan, karena berpikir itu produktif. Maka orang bilang, pakailah otak untuk berpikir, jangan untuk kepikiran. Gelisah itu hampir sama dengan cemas. Dulu di Amerika pernah membuat survei tentang kebenaran kecemasan. Ternyata hasil dari survei itu menunjukkan bahwa 80% dari orang yang cemas itu benar. Maksudnya tidak benar bahwa kecemasan mereka itu benar-benar terjadi. Sedangkan 10%-nya 50-50, 10%-nya tidak benar. Berarti kesimpulannya, untuk apa terlalu cemas? Karena belum tentu itu terjadi. Tapi justru kita banyak terjebak dalam perasaan itu. Ayub mengalami hal itu yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Aku dikecam oleh kegelisahanku sampai pagi, sampai ia tidak bisa tidur. Dan saya rasa kita juga sering mengalami bagaimana jiwa kita dikecam oleh rasa gelisah yang ada di dalam diri kita. Kata orang ilmu kesehatan, kegelisahan itu terkait dengan penyakit lambung. Kalau lambung lagi perih dan kambuh, pasti tidak bisa tidur. Apalagi kalau malam, ketika kita tidak bisa tidur, maka otak kita membayangkan banyak hal yang tidak perlu. Semakin kita membayangkan banyak hal yang tidak perlu dan tidak bisa menenangkan diri, semakin kita susah tidur sampai pagi, berarti semakin lambung juga akan terkikis. Sebenarnya memang ada konektivitas antara sakit lambung dan pikiran. Kata mereka para dokter, penyebab utama dari mah atau lambung adalah pikiran. Dan hampir semua kita punya mah dan lambung, berarti kan memang kita banyak pikiran semua. Pertanyaannya, bagaimana mengobati kegelisahan dan kecemasan yang ada di dalam diri kita? Jawabannya, itulah yang dimaksudkan ketika Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mengatakan hal ini bukan lalu berarti kita harus jadi pengkhotbah, kita harus jadi pewarta untuk mewartakan Injil. Bukan. Karena yang paling penting adalah menginjili diri sendiri. Kita waktu ikut sinode berbicara tentang misi. Misi gereja, misi ad extra dan ad intra. Sebelum kita keluar bermisi untuk mewartakan Injil kepada dunia, pertama-tama kita menginjili diri kita sendiri. Bapak Ibu, apa gunanya menginjili diri? Seringkali saya mengatakan bahwa Injil artinya kabar sukacita, kabar gembira, berasal dari kata euangelion, kabar sukacita, kabar gembira. Maka membaca Injil itu menggembirakan hati. Mungkin konkretnya, kalau lagi galau, kalau lagi cemas, kalau lagi gelisah, pergi ambil saja kitab suci, baca. Baca kitab suci Bapak Ibu, jangan berpikir itu kata-kata biasa. Kenapa setiap kali kita habis baca kitab suci kita kecup? Karena itu bukan soal kata-kata, kekuatan di balik kata-kata, karena itu adalah hembusan roh Allah. Kita kalau berbicara harus menghembuskan nafas kan? Kalau kita mungkin nafas biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan berbicara selalu mengandung kekuatan di balik kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Itulah kenapa kitab suci disebut suci, karena mengandung kekuatan dan kesucian untuk menyucikan kita. Maka ketika hati sedang gelisah, sucikan saja dengan baca kitab suci kan. Kita bisa tenang daripada kita berpikir mengasosiasikan hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan,
lebih baik ambil kitab suci, baca. Pasti gembira. Sehingga kitab suci adalah obat kegembiraan yang paling ampuh saat kita sedang cemas dan gelisah. Ketika kita tampak sebagai pribadi yang tenang, damai, sukacita, gembira, yang dalam bahasa temanya OMK semalam itu shining bright, wajah cemerlang, wajah sukacita, wajah ceria, wajah yang memikat, berarti kita sudah menjadi Injil yang hidup, karena kehadiran kita membuat orang lain juga senang melihat kita. Suka kalau lihat dia, belum kita sapa dia sudah lebih dahulu tersenyum dengan kita. Membuat orang adem, membuat orang senang. Senang kalau lihat dia, ada orangnya asik. Tapi bagaimana membuat pribadi yang punya daya magnetik, daya pikat? Ya, terangilah diri lebih dahulu, gembirakanlah diri lebih dahulu. Saya pernah dibilangin begini oleh salah satu suster. Ketika dia lagi galau, coba saya ganggu-ganggu. Lalu dia bilang, iya, kita heran lihat Romo, kok seperti enjoy terus. Saya bilang begini, suster, setiap orang punya masalah dalam hidup, tapi jangan menampakkan persoalan kepada orang dan dunia. Biar kita tetap tersenyum dan ceria kepada dunia. Mungkin kita punya persoalan di dalam hati, di dalam diri, karena itu adalah urusan kita untuk menyelesaikan. Dan kita punya Tuhan untuk membantu menyelesaikan. Makanya referen Mazmur tadi mengatakan, terpujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Baca kitab suci penting untuk gembira. Baca kitab suci penting untuk mengobati kegelisahan. Baca kitab suci penting untuk kita tidak terjerumus dalam kecelakaan. Dan Injil adalah cerita tentang Yesus yang adalah penyelamat. Semoga Tuhan memberkati.